Nah, materi himpunan ini untuk hari ini adalah mengenai semesta pembicaraan, himpunan, operasi himpunan, sifat, jenis-jenis himpunan, dan bilangan kardinal. Nah, untuk Rosen ada di PDF page 59. Kita cek ya di page 59. Nah, mulai dari 1.4 set. Nah, ini ada introduction, apa itu himpunan, definition, definisi mengenai himpunan, the object in a set are also called element or member of the set. Nah, dan seterusnya. Nanti kalian bisa cek contoh-contoh definisi yang ada di buku Rosen. Nah, ini adalah rangkuman yang sudah kami buat. Definisi yang pertama, himpunan itu adalah objek di dalam himpunan disebut juga sebagai elemen atau member atau anggota dari sebuah himpunan. Sehingga kita bisa sampaikan bahwasanya himpunan itu akan memuat elemen. Jadi dia cara mendefinisikannya mulai dari objek atau anggotanya. Anggotanya itu dikatakan sebagai elemen atau anggota dari sebuah himpunan, sehingga kita bisa simpulkan bahwa sebuah himpunan itu berisi adalah elemen. Nah, ini dari definisi bahasa Indonesianya, sebuah himpunan adalah kumpulan benda-benda yang berlainan. Benda-benda dapat disebut sebagai himpunan. Benda-benda dalam sebuah himpunan disebut sebagai anggota atau elemen himpunan tersebut. Nah, cara menulisnya di dalam matematik itu dengan menggunakan huruf besar. Jadi A besar, B besar, X besar, Y besar, dan seterusnya. Bila perlu kita menggunakan indeks, misalkan A1, berarti merupakan himpunan pertama, dan seterusnya. Nah, kalau menyatakan elemen, kalau himpunan tadi huruf besar, elemen itu dituliskan dengan huruf kecil, jadi A, B, dan seterusnya. Bila perlu menggunakan indeks pula, jadi A1 atau A2, dan seterusnya. Kemudian X merupakan elemen dari, merupakan anggota dari himpunan A. Nah, X adalah elemen himpunan A. Nah, kemudian ada not element of. Jadi dia menyatakan X bukan elemen himpunan A. Jadi ini simbol yang menyatakan elemen dari himpunan A dan not element dari himpunan A. Kemudian ada himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki elemen. Contohnya, contoh 1, himpunan V, nah ini V besar, itu adalah semua dari huruf vokal dari alfabet. Sehingga kita bisa tuliskan V sama dengan kurung kurawal A, I, U, E, U. Kemudian contoh kedua, himpunan O itu adalah bilangan ganjil positif ya, yang kurang dari 10. Jadi ganjil positif yang kurang dari 10. Jadi hasilnya, elemennya adalah O sama dengan buka kurung kurawal 1, 3, 5, 7, 9. Atau kita bisa tuliskan, selain menuliskan dengan seperti ini ya, O sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, kita bisa tuliskan O sama dengan X, di mana X is an odd positive integer less than 10. Jadi definisinya atau langsung elemennya. Kemudian contoh 3. Nah, meskipun dari contoh-contoh ini kita tahu bahwa elemen ini memiliki karakter yang sama. A, I, U, E, O itu kan abjad alfabetik. Kemudian 1, 3, 5, 7, 9 merupakan numerik yang dia adalah bilangan bulat ganjil yang kurang dari 10. Nah, himpunan itu juga bisa memiliki elemen yang unrelated elements. Contohnya, himpunan
yang berisi A, kemudian 2, kemudian Fred, kemudian New Jersey. Nah, itu juga disebut sebagai suatu himpunan. Jadi tidak selalu berisi karakter yang sama. Nah, ini merupakan himpunan yang berisi 4 elemen, disebutkan A, 2, Fred, dan New Jersey. Jadi definisinya kita tidak bisa memberikan secara general. Kalau ini kita bisa generalkan bahwa O itu adalah X, di mana dia adalah odd positive integer less than 10. Kemudian contoh keempat, himpunan dari bilangan bulat positif yang kurang dari 100. Nah, berarti dituliskan 1, 2, 3 sampai dengan 99. Nah, definisi kedua, dua buah himpunan itu dikatakan sama jika dan hanya jika A dan B memiliki elemen yang sama. Contohnya 1, 3, dan 5. Kemudian ada himpunan B 3, 5, dan 1. Itu dikatakan sebagai sama. Meskipun mereka tidak memiliki, tidak memiliki order. Order itu urutan, meskipun urutannya beda. Ini kan 135, yang satunya 351. Nah, itu jadi tidak masalah. Atau misalkan 135 dibandingkan dengan 133, 3555. Nah, itu juga dikatakan memiliki elemen yang sama. Jadi A dan B adalah sama. Karena elemennya sama meskipun jumlahnya berbeda. Yang ini 3, yang ini lebih dari 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebentar ya, stop share. Share PPT. Nah, sekarang Elvira. Nomor 1 Elvira. Nggak bisa keluar pennya ya. Bentar, iya, nggak bisa Bu. keluar pennya ya. Share PowerPoint baru di slideshow. Elvira Maya. Pertanyaan nomor 1, elemen mana yang memiliki himpunan mana yang merupakan himpunan yang sama, dikatakan sebagai himpunan yang sama? Himpunan A, B, C, atau D? Ini maksudnya sama-sama yang mana ya, Bu? Maksudnya kayak A sama B. Misalkan ada himpunan A, ini A, himpunan B, elemennya adalah ini. Kita tuliskan himpunan C dan himpunan D. Pertanyaannya adalah mana yang merupakan himpunan yang dikatakan sama? Sama semua, Bu, karena sama-sama mengandung 1, 2, 3, Bu. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Elvira. Elvira, Bu. Jawaban lainnya Dwi Andika, Rizkia. Menurut kamu nomor 1 ini apa? Siapa saja yang merupakan elemen yang sama? Itu, Bu, B sama C. B sama C, kenapa? Karena mengandung 1, 2, 3, 3. Sama angkanya, Bu. D sama C saja? B, Bu. B sama C. Oh, B sama C. B sama C karena sama-sama mengandung 3, 2, 1, 3. Jawabannya beda ya. Kalau Elvira tadi semua sama, kalau tadi teman satunya hanya B dan C. Auli, Nuri, Safitri. Saya juga sependapat dengan Elvira, Bu, karena semuanya mengandung 1, 2, dan 3. Walaupun terima kasih. Ya, Auli. Jadi ini ya definisinya, dicek kembali, dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika memiliki elemen yang sama. Jadi isinya itu 1, 2, 3 meskipun jumlahnya atau ukurannya itu berbeda. Ini kan contoh ukurannya 1335 itu sama dengan 135. Jadi jawabannya
himpunan A, B, C, D adalah sama. Kemudian definisi yang ketiga, sebuah himpunan A itu dikatakan sebagai subset dari himpunan B atau B adalah superset dari A jika dan hanya jika elemen dari A merupakan elemen B. Nah, ini kalau dari kalimat mungkin kita belum bisa membayangkan, tapi kalau misalkan dari diagram Venn kita akan mudah memahaminya. Jadi A ini, A di dalam sini itu dikatakan sebagai subset dari himpunan B. Nah, kenapa? Karena elemen dari A semuanya itu adalah elemen dari B. Nah, cara nulisnya adalah A subset dari B. Atau dibalik, B itu adalah superset, jadi induknya. B itu superset dari A. Jadi B, nah jadi yang kayak tanda lebih besarnya itu lebih ke B ya. Meskipun urutannya terbalik, dia ada di B. Kemudian ada lagi definisi kedua. Notasinya adalah dengan menggunakan proper subset, yaitu subset sejati. Apa itu subset sejati? Jika A adalah subset dari B dan terdapat sebuah elemen B, ada elemen B itu adalah anggota dari B, berarti B di sini, tapi B itu bukan anggota A, maka dikatakan bahwa A adalah subset sejati atau proper subset dari B. Ditulisnya tidak ada sama dengannya. Jadi B-nya ada sebagai anggota, B kecil ini sebagai anggota dari himpunan B, dan B kecil itu bukan anggota dari himpunan A. Sehingga A itu adalah subset sejati dari B. Kemudian ada definisi yang selanjutnya, himpunan S disebut sebagai semesta atau universal set jika mengandung semua elemen yang ingin diperhatikan. Kita masuk ke contoh, ini ada catatannya. Nah, ini A dikatakan sebagai subset dari B jika dan hanya jika setiap X. Nah, setiap X merupakan jika X dari elemen A, maka X adalah elemen dari B. Jadi semuanya wajib menjadi elemennya B. X anggota dari himpunan A, maka X anggota daripada himpunan B. Yang kedua, himpunan kosong merupakan subset dari setiap himpunan B. Nah, sehingga dituliskan himpunan kosong subset himpunan B. A sama dengan B jika dan hanya jika ini tadi dia harus menjadi subsetnya A subset B atau B superset dari A subset B dan B subset A. Makanya dia dikatakan sama. Mungkin kalau misalkan di dalam diagram Venn, dia grafiknya, lingkarannya itu adalah sama. Nah, contoh yang kedua. Misalkan himpunan A itu terdiri dari 1, kemudian himpunan 1, himpunan 2. Nah, dari pernyataan berikut ini, manakah yang merupakan benar? Namira, nomor 1, benar atau salah Namira? Kalau menurut saya benar. Benar. Benar ya Namira ya, karena 1 itu adalah anggota dari himpunan A. Kemudian Hanifa, nomor 2. Nomor 2 benar, Bu. Benar, karena himpunan 2 adalah anggota dari A. Kemudian Anggreta, oh sorry, nomor 2 yang 1 ini ya. Oh iya, itu yang 1, Bu. 1, ini belum terjawab, sorry, maaf salah. 1 itu benar karena dia anggota elemen dari A. Yang C, Anggreta tadi. Iya, Bu. Yang C benar. Benar karena
karena satu merupakan elemen A. Kalau seperti ini berarti bukan elemen tapi subset ya, subset dari A ya. Iya, Bu. Himpunan A itu isinya adalah, gimana gambarnya? A itu isinya adalah 1. Kemudian ada himpunan 1 dan himpunan 2. Kemudian himpunan 1 itu adalah subset daripada A. Nah, ini kan himpunan 1, dia merupakan anggota dari A. Tadi definisi dari subset kan ini ya, jika A merupakan subset B jika dan hanya jika dia merupakan X merupakan anggota dari A. Karena himpunan 1 anggota dari A, maka himpunan 1 adalah subset dari A. Sudah betul ya, Greta. Kemudian D dan D. False, Bu. False karena? Karena seharusnya 1 itu garis sama dengannya tidak ada. 1 garis sama dengannya tidak ada. Iya, karena subset sejati. Ini kan berarti dia adalah elemennya itu adalah himpunan, ini ya, himpunan 1 elemennya. Kemudian himpunan 1. Himpunan 1 adalah subset dari A. Coba kita cek ya. A dikatakan sebagai subset dari B jika setiap elemen dari A merupakan elemen dari B. Kalau dia dikatakan subset sejati ketika ada elemen B kecil ini ada di dalam himpunan B tetapi tidak ada di dalam himpunan A. Nah, ini kan himpunan A dikatakan sebagai subset dari himpunan B. Ini ingat ya, ini kan himpunan. A ini kan menunjukkan, A besar menunjukkan himpunan ya. Kalau X atau B kecil dikatakan sebagai elemen. Nah, sekarang dari tadi kita sedang mengevaluasi elemen. Soal soal 1, soal 2, soal A, soal B itu elemen. Kemudian ini juga elemen dari 1 itu merupakan apa ini? Subset dari A, true. Nah, sekarang kita bicaranya adalah himpunan. Nah, himpunan dari 1 adalah subset dari A. Nah, coba Dandi, masih bingung atau sudah bisa mengerti? Sudah bisa dimengerti. Berarti jawabannya true or false? True. True. Alasannya Karena subset. Ya, tadi ya definisinya. Jadi himpunan A merupakan subset dari B. Sudah betul dan di true jawabannya. Kemudian himpunan 2 adalah elemen dari A. Ayu Mareti? Iya, Bu. Himpunan 2 elemen dari A? Himpunan 2 elemen dari A, true, Bu. True, oke, benar ya, karena dia anggota dari himpunan A. Yang F, himpunan 2 adalah apa ini?
Himpunan 2 subset dari A. Berarti yang himpunan 2. Atmadani, true or false? True. Apa suara saya bisa didengar, Bu? Gimana? Suara saya apa bisa didengar? Oh iya, suara saya biar bisa terdengar. Ya, Atmadani tadi sempat terputus ya. Ada notifikasi memang jaringan tidak stabil. Tadi yang ditanyakan F adalah himpunan 2 itu adalah subset dari A. True, Bu. True. Kenapa? Soalnya himpunan 2 merupakan anggota dari A. Himpunan 2 anggota dari A. Ada jawaban lain? Ada yang punya jawaban lain? Ada yang punya jawaban lain? Saya Jenderal Jenderal Pata Pamita izin menjawab, Bu. Ya. Himpunan 2 termasuk subset dari A karena salah satu aturan himpunan jika dia subset dari himpunan lain jika anggota himpunan tersebut termasuk elemen dari himpunan lain. Jadi himpunan 2 merupakan elemen dari himpunan A. Yang kata lain, himpunan 2 termasuk dalam kategori subset dari himpunan A. Jadi true, Bu. Jawabannya true. Ya. Jawabannya true. Kalau 2, himpunan 2 benar ya, dia elemen dari A. Nah, apakah himpunan 2 itu adalah subset dari A? Ibu izin menjawab. Ya. Menurut saya, karena himpunan 2 merupakan subset dari A karena berdasarkan catatan yang pertama,
A dikatakan subset dari B jika dan hanya jika setiap elemen dari A merupakan elemen dari B juga. Berarti kan di sini kan himpunan 2 elemennya 2, hanya 2. Dan 2 juga elemen dari A. Maka 2 itu subset dari A. Berarti true juga. Iya. Coba kalau misalkan digambarkan dalam diagram Venn, bisa nggak caranya annotate ke teman-teman gimana ya? Kamu bisa annotate nggak? Pakai annotate saya nggak? Bisa? Rahmat? Saya coba, Bu. Ya. Apakah terlihat? Ya. Kalau sepenangkapan saya berarti yang kotak besar ini itu himpunan A-nya. Di dalamnya itu ada 2 himpunan lagi, yaitu himpunan 1, himpunan 2, sama 1 yang bukan merupakan himpunan tapi elemen dari A. Nah, jadi kan gambarnya yang 2, himpunan 2 yang dalam satu lingkaran yang merah ada 2-nya itu juga merupakan subset dari A karena setiap anggota dari himpunan 2, yaitu cuma 2, juga merupakan anggota dari elemen, juga merupakan anggota dari himpunan A. Oke, berarti kalau dari diagram Venn kelihatan ya. Diagramnya dia lingkaran ini merupakan himpunan 1, kemudian lingkaran merah himpunan 2, kemudian ada elemennya anggotanya 1. Itu adalah himpunan dari A, sehingga apa ini? Himpunan 2 itu adalah subset daripada A. Kemudian yang G, Eka Dhani. Baik, nama saya Dhani Maulana dari kelas D. Mohon izin menjawab. Jawaban dari himpunan 2 subset dari A itu jawabannya adalah true. True. Berarti true semua ya ini ya. Oke. Yang H, As-Sofiatul. False, Bu. Karena himpunan 2, berarti yang merah ini dia itu adalah sejati, proper sejati. Kalau sejati tadi kan definisinya adalah ada B yang bukan merupakan anggota himpunan A. Nah, ini ada himpunan 2 yang apakah dia merupakan himpunan A? Iya, berarti dia false karena dia harusnya adalah proper ya. Subset ya, subset Bu. dari Karena kan dia ada elemen yang nggak ada di bagian 2. True or false? False, Bu. Berarti A, B, C, D, E, F, G semuanya true kecuali yang H itu adalah false. Oke, berarti bisa membedakan antara elemen of dan juga ini ya
subset dan juga ini proper subset. Nah, sekarang secara deskriptif, nah representasi himpunan itu bisa disajikan dalam 3 cara, secara deskriptif, kemudian secara daftar. Kalau secara deskriptif berarti kita tuliskan X di mana PX atau X, nah ini dengan tanda seperti ini, titik 2 atau garis tegak ya. Atau X elemen dari S di mana PX atau X elemen dari S semesta di mana PX. Secara daftar adalah X1 sampai dengan Xn, atau ketika himpunannya itu elemennya tak berhingga titik-titik sebanyak 3 kali. Sebenarnya tulisannya harusnya titiknya 3 kali ya. Titiknya 3 kali. Kemudian ada contoh lagi, himpunan A, X merupakan X adalah anggota bilangan natural, berarti bilangan asli ya. X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0 dinyatakan dalam bentuk deskriptif A. Atau kita bisa nyatakan dalam A sama dengan 1,2. Kenapa? Karena akar-akar dari X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0 itu adalah 1 dan 2. Jadi kalau misalkan kita cobakan 1 kuadrat min 3 plus 2 sama dengan 0, berarti dia benar, true. Kemudian 2 kuadrat 4 min 2 kuadrat 4 min 4 kali 3. Berapa? 4 kali 3. 2 kali 3, sorry. 2 kali 3, 6 plus 2 sama dengan 0 true. Nah, berarti himpunannya adalah A sama dengan 1,2. Nomor 2, Nuraini, nomor 2 Nuraini. Tinggal dibaca. Nuraini, yang mana? Nah ini. Kamu sudah open mic tapi suaranya tidak terdengar, Nuraini. Apakah suara saya terdengar, Bu? Oh iya, terdengar sekarang. Nomor 2. Himpunan bilangan genap positif dapat dinyatakan sebagai 2X, X merupakan elemen dari bilangan natural N, atau X elemen dari N, di mana X sama dengan 2Y, dan Y merupakan elemen dari natural, atau X merupakan X sama dengan 2Y, dan Y merupakan elemen dari N. Oke, berarti cara membuktikannya, kalau bilangan natural itu berarti berapa saja, mulai dari berapa? Ini loh, nomor 5 sudah ditulis, tinggal dibaca. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, kemudian? Contohnya, jika kita mengambil Y itu 1, maka X-nya 2 dikalikan 1 sama dengan 2. Dan itu bilangan positif. Bilangan genap. Iya, Bu, bilangan genap positif. Kemudian, contoh lainnya? Jika kita mengambil Y sama dengan 4, maka X sama dengan 2 dikalikan 4 sama dengan 8. Dan menghasilkan bilangan genap positif juga. Nah, jadi terbukti bahwa X sama dengan 2Y atau 2X atau X ini ya, X sama dengan 2Y sama, dia akan memberikan hasil genap positif dengan bilangan natural yang kita masukkan itu entah ganjil maupun genap ya. Karena 1 kali 2, 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6 dan seterusnya. Nomor 3, himpunan B, X merupakan bilangan anggota bilangan natural di mana X itu kurang dari lebih dari 6 dan kurang dari 9. Nah, sehingga kita tuliskan dalam daftar B adalah 7 dan 8. Kemudian nomor 4, himpunan B 7 dan 8 itu bisa juga dinyatakan dalam bentuk X adalah anggota bilangan natural di mana X kuadrat itu lebih besar dari 40 dan kurang dari 80. Nah, jadi kalau misalkan 7 kuadrat
di sini berapa? 49 ya, 49, 8 kuadrat, 64. Kalau 9 kuadrat sudah lebih dari 80. Sehingga hanya daftar B, 7 dan 8 ini adalah kondisi true untuk pernyataan dari himpunan yang dinyatakan dalam bentuk X anggota N, di mana X kuadrat adalah lebih dari 40 dan kurang dari 80. Atau bisa juga dinyatakan dalam ini X merupakan anggota bilangan natural, X kuadrat min 15X ditambah 56 sama dengan 0. Nah ini kalau misalkan dicek, coba ISNA ini, kalau misalkan dicek, cara ngeceknya bagaimana ISNA ini? X-nya itu kan elemen bilangan natural, Bu ya. Dan bilangan natural itu 1, 2, 3, 4. Kita ambil angka 1, Bu. 1 pangkat 2, 1 dikurangi 15 kali 1, 15 kali 1, 15. 1 dikurangi 15, min 14. Iya, Bu ya. Ditambah 56. Min 21, Bu ya. Iya, apakah sama dengan 0? Iya. Tidak. Tidak. Jadi ini tuh masih ini loh. Jadi yang dicobakan berarti adalah daftar ini 7 dan 8 ya ISNA ini ya. Iya. Kalau 7 kuadrat coba sekarang 7 kuadrat. 7 pangkat 2 itu 49. 15 kali 7 itu 3. Sebentar, Bu. Berapa? 105, Bu. Ditambah 56. Coba dicek hasilnya berapa. Itu 49 dikurangi 105 itu min 56 dan ditambah 56 jadi 0, Bu. Nah, berarti true ya. Berarti ya, kalau misalkan ada soal pernyataan ini, ada bentuk pernyataan ini. Kemudian tuliskan dalam daftar, dalam bentuk daftar. Berarti bisa dicari akar-akar dari persamaan kuadratnya, ya. Atau misalkan tidak harus persamaan kuadrat. Ketika tadi diketahui ada 2x atau ini akar kuadrat ya Mas Yan. Atau ini 7 ditambah dengan x, di mana X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Berarti yang dicobakan adalah X-nya. X-nya diganti dengan 0 sama 1. Ternyata memberikan hasil benar. Ternyata hasilnya adalah 7 dan 8. Oke, terima kasih ISNA ini. Iya, Bu, terima kasih. Kemudian nomor 6, himpunan bilangan bulat mulai dari 0, kemudian 1, min 1. Nah, dia berarti mulai dari bulat dari sisi negatif 0 sampai dengan sisi positif. Himpunan bilangan rasional dinyatakan dalam Q M per N, di mana M merupakan anggota dari bilangan bulat, dan N juga anggota bilangan bulat, tetapi N tidak boleh sama dengan 0. Kemudian ada bilangan real, dinyatakan dalam R. Nah, ada operasi himpunan. Ada irisan atau intersection dua himpunan. Nah, A irisan dari B, atau dituliskan dalam sebuah bentuk X, di mana X anggota dari A dan X. Nah, ini berarti yang waktu kita belajar logika ya. X adalah anggota dari A dan X adalah anggota dari B. Gabungan atau union adalah A union B, X di mana anggota dari A atau X anggota dari B. Kemudian dua buah himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoin jika dan hanya jika A dan B itu adalah himpunan kosong. Kemudian ada komplement. Komplement dari sebuah himpunan A terhadap himpunan B adalah selisih dari B dan A. Jadi B dikurangi dengan A. Atau X di mana X anggota dari B dan X bukan anggota dari A.
atau X elemen dari B dan X bukan elemen dari A. Ada definisi ini apa ini? Komplement dari sebuah himpunan A terhadap himpunan semesta. Kalau tadi terhadap dua buah himpunan A dan B, sekarang A satu buah himpunan terhadap semesta. Jadi untuk kotak ini adalah seharusnya menyatakan semesta. Semesta dituliskan sebagai komplement daripada A atau A pangkat komplement seperti ini atau A bar, berarti dia terhadap semesta. Atau dinyatakan dalam X di mana X bukan anggota dari himpunan A. Kemudian bisa juga kita nyatakan semua definisi tersebut dalam diagram Venn. Sifat idempoten dari irisan untuk sembarang himpunan A berlaku A irisan A sama dengan A, kemudian A union B sama dengan A, kemudian A union terhadap himpunan kosong adalah A. Himpunan sifat identitas dari irisan untuk sembarang himpunan A berlaku A irisan terhadap semesta adalah A. Dan yang terakhir sifat dominasi A gabungan dari semesta adalah semesta. Jadi kalau irisan dia menghasilkan himpunan A, kalau union atau gabungan dia akan menghasilkan semesta. Ya kan, secara logika juga bisa. Oh ini masih ada lagi dominasi dari A irisan himpunan kosong adalah himpunan kosong. A komplement dikomplementkan adalah A itu sendiri. A dan B itu akan bersifat komutatif, berarti bisa dibalik B dan A. Kemudian komutatif terhadap gabungan A gabung B juga B gabung A. Kemudian ada asosiatif irisan A dan B kemudian digabungkan dengan himpunan C menjadi A dan B dan C. Kemudian untuk asosiatif gabungan A gabung B gabung C menjadi A gabung B gabung C. Jadi buka kurungnya berpindah. Kemudian sifat distributif terhadap irisan A irisan B gabungan C menjadi sama halnya waktu kita di operator logika ya. Menjadi A dan B atau B dan C. Dan A dan C. Jadi A dan B atau A dan C. Kemudian distributif gabungan terhadap irisan menjadi A atau B dan A atau C. Nah, berhubung sifat asosiatif, maka A dan B dan C, A dan B dan C dapat ditulis menjadi A dan B dan C tanpa menggunakan buka kurung. Atau A gabung B gabung C atau A gabung B atau C itu dapat ditulis tanpa menggunakan buka kurung juga. Nah ini adalah contohnya untuk N lebih besar daripada 3. Oh ini sebuah himpunan A1. Nah ini kan tadi himpunan juga bisa menggunakan indeks. Nah ini contoh yang menggunakan indeks. A2 sampai dengan AN irisannya dapat dinyatakan sebagai irisan berjalan dari J sama dengan 1 sampai N AC. Nah ini sama dengan irisan kemudian himpunan AC di mana J berjalan 1 sampai N atau X di mana X merupakan elemen daripada J, J adalah dari 1 sampai N. Begitu juga dengan gabungan. Gabungan juga bisa dituliskan sama dengan sifat sigma ya, sigma. Jadi J dari 1 sampai N AC sama dengan gabungan AC J 1 sampai dengan N dan seterusnya. Kemudian ada symmetric difference. Adalah dua buah himpunan A dan B yang bisa dinyatakan dengan ini simbolnya adalah plus kemudian di dalam kurung atau symmetric difference. Merupakan elemen dari A atau elemen dari B tetapi tidak keduanya. Nah, atau secara definisi dituliskan seperti ini. A symmetric difference B adalah X di mana X elemen dari A dan X bukan elemen dari B.
atau X elemen dari B dan X bukan elemen dari A. Contohnya Muhammad Fahmi. Contohnya saya punya A ya Muhammad Fahmi ya. X merupakan anggota dari bilangan natural. X habis dibagi 3 dan X kurang dari 20. Nah, berarti yang kita cek yang mana? Muhammad Fahmi. Itu Bu, X-nya yang di bawah 20, terus yang habis dibagi 3. Berarti berapa? Ya, 3, 6, 9, 12, 15, sama 18. 3, 6, 9, 12, sama 18. Sampai 15 juga. Oh ya, 15 ya. Di sini 15. Oke, kemudian Muhammad Fahmi A, kemudian ada bilangan B, X adalah bilangan natural yang habis dibagi 5. Berarti berapa? 5, 10, 15, 20. 20 ikut ya? Ikut. 5, 10, 15, dan 20. Berarti kalau kamu diminta menuliskan A simetrik different dari B, jawabannya berapa, Fahmi? Yang merupakan elemen A tapi bukan elemen B, Bu. Berarti kayak yang 3, 6, 9, 12, 18. Nah, ini jawabanmu. 5, Ya. 10, 5, 10-nya masuk sih, Bu. 5, 10 Berarti enggak. dua-duanya. Kecuali yang ini, Bu. 15. Semuanya kecuali 15. Kenapa kecuali 15? Kalau 15 termasuk di keduanya. termasuk keduanya, berarti 3, 6, 9, 12, 18, 5, 10, 20. 20 ya ini ya, saya salah tulis. Sorry. Ada jawaban lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya itu himpunan yang ada di A tapi tidak ada di B. Iya. Jadi jadi hasil himpunannya itu 3, 6, 9, 12, dan 18. Karena 15 itu ada di B dan 5, 10, 20 juga itu nggak ada di A. Gitu. Ada lagi? Sudah betul, Anas. Jadi ini definisinya kan ya, kita milih. Iya, boleh silakan. Iya, satu Kalau lagi. menurut saya itu kan berarti boleh ada dua pilihan. Berarti asymmetric difference B itu boleh 3, 6, 9, 12, 18, yaitu di mana yang merupakan anggota A tapi bukan merupakan anggota B, atau merupakan anggota B tapi bukan anggota A, yaitu 5, 10, dan 20. Sekian, terima kasih. Ya, jadi mele ini kan kondisinya atau ya, definisinya di sini. Definisi matematika aja biar kelihatan ya. Kalau tanda kan enak ya bacanya. Ini kan atau, kalau atau itu berarti kita milih salah satu. Kalau dua-duanya malah salah ya. Jadi milih salah satu maka dia benar. Jadi X di mana anggota dari A dan X bukan anggota dari B. Makanya 15 tidak ikut. Kalau misalkan jawabannya tadi 3, 6, 9, 12, 18. Nah, betul kalau ada yang jawab ini berarti nilainya 100. Atau milih yang ini kondisi kedua. Kondisi kedua berarti berarti yang ini 5, 10, 15, 20, tetapi yang bukan anggota dari A. Nah, A 15 kan anggota dari A, maka 15 dicoret jawabannya adalah 5, 10, 20. Nah, milih yang jawabannya ini saja 5, 10, 20, betul juga nilainya 100. Ada yang ditanyakan? Oke, kita masuk ke contoh selanjutnya. Ada himpunan 1, 3, dan 5, kemudian 1, 2, dan 3. Oke, kita coba cek. Calvin, simetrik difference-nya dari dua himpunan ini, jawabannya berapa Calvin?
Calvin tuh sudah open mic tapi saya belum dengar. Atau ditulis saja Calvin, nggak dengar ya? Atau saya saja yang nggak dengar? Ditulis di chat. Atau coba Zafran. Oke, Calvin terbebas sudah. 135 dan B 123. A symmetric different B. 5, Bu. 5. Kenapa? Karena 5 anggota himpunan A tapi tidak ada di B. Ah, berarti kamu memilih kondisi yang pertama ini ya, kondisi 1 ya, Zafran ya. Ya. Ada lagi jawaban lain, Falah, Fadilah, Kiai. 2. Karena kenapa? 2 elemen dari B tapi tidak ada di A. Oke, berarti benar ya, Zafran dan Falah. Kemudian contoh 7, symmetric difference dari set of computer science yang ada di dalam departemenmu, di sekolahmu, dengan set atau himpunan dari matematik. Jadi ada departemen matematik sama departemen komputer. Nah, jawabannya kalau symmetric difference-nya jawabannya apa ini? Muhammad Anandika. Ada 2 himpunan mahasiswa di Departemen Computer Science sama mahasiswa matematik. Sebentar ya, anak saya nangis bentar aja. Bentar. Oke, kita lanjutkan tadi siapa ya? Ganti baru aja, Dayang Puspa. Untuk contoh 7. Apa? Iya, Bu. Iya, jawabannya apa? Untuk yang contoh 7 asimetrik B, symmetric difference B. Jawabannya semua jurusan ilmu komputer di sekolah kamu yang tidak ada di jurusan matematika, Bu. Ya, betul ya. Jadi pilih salah satu karena dia kan sama-sama berbeda, benar-benar berbeda, maka dia pilih salah satu. Oke. Apa ini hukum de Morgan. Untuk 3 himpunan sembarang ABC berlaku A. Nah, kalau ini tadi kan merupakan simbol dari komplement ya. Nah, sehingga kita tuliskan B atau C komplement
dan B komplement, atau B komplement dan C komplement. Nah, ini kan ini simbol daripada komplement. A komplement B dan C itu bisa dituliskan sebagai A komplement B atau A komplement C. Jadi ini adalah penerapan De Morgan pada kasus himpunan ABC yang dia memiliki kasus komplement. Atau kalau misalkan kalian tidak familiar dengan simbol ini, garis miring ini, kita gunakan yang ini menjadi B dan C komplement, atau B komplement atau C komplement. Ya. Kemudian jenis himpunan berdasarkan elemennya, ada himpunan berhingga, ada himpunan tak berhingga. Nah, berarti dia terhitung atau denumerable. Ada juga yang himpunan tak berhingga, tak berhitung, non-denumerable set, himpunan terhitung, countable set, himpunan terhitung terhitung berhingga, himpunan terhitung tak berhingga, yang terakhir adalah himpunan tak terhitung atau uncountable set. Nah, ada contoh-contohnya harusnya ya. Mungkin next time ya kita cek lagi ya. Kemudian yang terakhir ada bilangan kardinal. Misalkan ya, misalkan S itu adalah sebuah himpunan dan ada sejumlah N elemen, dan N itu adalah non-negatif integer. Jadi contohnya kayak gini, bilangan kardinal dari sebuah himpunan A dinyatakan dalam seperti norm ya, norm A itu adalah N, yaitu jumlah elemen dari A. Nah, A, bila A merupakan himpunan berhingga, maka kita nulisnya kayak gini, A sama dengan A lab 0. Nah, bila A adalah himpunan tak berhingga tetapi terhitung, maka dia dituliskan sebagai kontinum atau C. Ya, oke, kita cek. Misalkan ini, misalkan A itu adalah himpunan dari bilangan bulat positif ganjil. Nah, berarti berapa? Tadi saya bilang adalah jumlah anggotanya, Atsil Hamiza. Contoh 7 Atsil. 5, Bu. Karena bilangan ganjil positif kurang dari 10 itu ada 5, ada 1, 3, 5, 7, 9. Oke, berarti benar ya, jumlah atau count-nya itu adalah ada 5, 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian contoh 8, misalkan S adalah sebuah huruf yang ada di dalam bahasa Inggris, apa ini? Letters. Nah, huruf miftah. Yang contoh 8 berarti jawabannya berapa untuk kardinal S? Kardinal S, miftah. Miftah ilma yaza. Let S be set of letter, ya? Oh, Bu, saya kurang tahu. Oke, kita coba Naila. Jawabannya 26 karena dari A sampai Z itu jumlahnya ada 26 gitu. Nah, A sampai Z itu dihitung. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ada 26. Jadi dia itu adalah menghitung count banyaknya ya, kardinal itu. Kemudian contoh 9, misalkan sebuah elemen itu, sebuah himpunan itu tidak memiliki elemen, maka kardinal dari himpunan kosong itu adalah 0. Jadi dia punya kardinalnya adalah 0. Kemudian ini ada lagi himpunan A, itu adalah himpunan memiliki anggota X di mana X merupakan bilangan natural dan X itu habis dibagi 3. Nah, tadi yang jawabannya Muhammad siapa ya tadi ya? Yang habis dibagi 3 Faisal. X yang bisa habis dibagi 3 yang kurang atau sama dengan 20 itu ada 3, 6, 9, 12, 15, 18. 3, 6, 9, 12, 15. Nah, berarti ada berapa Faisal? 18 juga, Bu. Oh iya, 18. Jadi jumlahnya ada 6.
Nah, berarti benar ya, kardinal dari A sama dengan 6. Berarti sudah bisa. Kemudian nomor 2, bila A adalah himpunan dengan X elemen bilangan natural yang habis dibagi 3, X habis dibagi 3. Nah, dia kan berarti ada banyak ya, karena bilangan natural kan mulai dari 1, 2, sampai tak hingga, maka kita nulisnya adalah seperti ini. Kardinal dari A adalah alef 0. Karena dia menyatakan tak berhingga, tapi terhitung. Kemudian untuk yang ketiga, bila A, X adalah bilangan real. Kalau bilangan real itu seperti apa ya, Nindya, bilangan real? Nindya, Mianur? Bilangan real itu dimulai dari min 1, 0, dari bilangan negatif sampai bilangan positif. Ya, betul Nindya. Jadi mulai dari bilangan apa tadi negatif ya sampai positif. Tapi dia dibatasi X adalah lebih besar daripada 0 sampai 1 dan dia itu memuat bilangan bilangan bulat ya. Kalau natural kan bilangan bulat itu natural, kalau dia real itu adalah misalkan 2,133. Ini salah Mas ya contohnya. Jadi mulai dari lebih besar 0,755 misal, kemudian 0,8 sekian ya. Nah, berarti dia akan memberikan jumlahnya yang banyak ya. Banyak, himpunan tak berhingga dan tak terhitung. Jadi karena kita tidak bisa memprediksi di belakang korbannya itu ada berapa banyak kombinasi dan ada berapa jumlahnya, maka dia dikatakan sebagai himpunan A adalah kontinu. Ya. Saya rasa cukup itu untuk minggu ini, tidak ada tugas. Ada pertanyaan? Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Penulisan himpunan symmetric difference tadi itu kan ada 2. Ada yang himpunan A dan himpunan yang tidak ada di B, atau juga himpunan B dan himpunan yang tidak ada di A. Itu penulisannya harus 2 atau bisa digabungin, Bu. Kayak yang tadi kan ada 2, jadi dibuat himpunannya itu digabungkan semua. Kayak contoh pertama tadi, Bu. Iya. Bentar, saya share screen ya. Yang ini. Ya, Bu, yang itu kan digabungkan, iya itu. Ya, yang ini ya. Yang mana yang digabung? Yang ini, Bu. Ya, itu. Yang ini? Iya, Bu. Berarti cara penulisan himpunan itu digabungkan semua atau dipisah dengan tanda atau? Nah, ini maksudnya kan ya. Ya. Apakah ini benar gitu kan ya? Ya. Apa namanya? Nah, ini tuh saya menuliskan pilihan. Sebenarnya yang betul itu dituliskan satu persatu. Contohnya yang ada di example 6 ini. Example 6 kan dia bilang bahwa apa ini? The difference is set 5. Nah, hasilnya adalah 5 kayak gini. Atau yang tulisan kedua, this is different from the different, ini adalah set 2. Nah, berarti menulisnya satu-satu, Anas. Baik, Bu, terima kasih. Ada lagi? Oke, sudah tidak ada. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bisa dipahami untuk materinya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.